Shalom sahabat generasi, selamat datang di podcast Ruang Positif. Podcast ini akan mengundang tokoh-tokoh inspiratif muda seputaran Kabupaten Poso yang tentunya dapat menginspirasi kita semua. Dan di episode yang pertama ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yang lagi viral-viralnya, yang biasa teman-teman lihat mungkin di TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Yang tentunya kalau kalian sudah lihat di thumbnailnya, dia seorang petarung. Siapakah dia? Atlet profesional MMA. Langsung saja ke Alan Dermawan Lolo. Bisa. Oke. Thank you. Siap. Agak gugup karena mungkin baru perdana ya. Sorry ya, kondisi lagi batuk ya. Iya. Siap. Orang maklumi, mohon dimaklumkan. Siap. Oke, sahabat generasi, puji Tuhan kita dipertemukan dengan Kak Alan walaupun mungkin dalam keadaan yang tidak diminta-minta ya. Ini Kak Alan sedang dalam kondisi duka cita, barusan ke Papa tercinta kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Dan puji Tuhan Kak Alan masih mau datang untuk duduk di sini untuk berbagi kesaksian untuk kita semua generasi muda yang ada di kota Tentena terkhususnya. Ya Kak Alan ya? Yep. Mungkin saya panggilnya sebutan Tukaka saja supaya lebih khusus sekali ya. Jadi, supaya lebih akrab Tukaka. Lebih enak kayaknya. Lebih enak Tukaka. Tunggu, DP Balogat ini yang terminggu ya. Mau Balogat Indonesia atau Balogat Poso? Atau Balogat Tentena. DP bagus gado-gado Joy. Ya. Biar lebih asik. Jadi teman-teman mohon dimengerti saja ya. Oke, mungkin diawali Tukaka bisa cerita sedikit mungkin masa kecilnya Tukaka seperti apa yang membuat Tukaka mungkin bisa jadi seperti ini. Mungkin sedikit cerita saja bagaimana background Tukaka tersendiri dari masa kecil, lahir di mana dan besar. Masa kecil, jadi saya itu hidup dari kalangan pengusaha awalnya. Itu pada saat sebelum kerusuhan. Jadi papa itu sempat memiliki beberapa usaha. Tapi setelah kerusuhan terjadi, akhirnya papa alih profesi menjadi petani. Jadi sejak saya kecil, yang awalnya pengusaha, tapi di saat itu juga saya merasakan menjadi petani. Kita di situ setelah kerusuhan mulai dari nol. Jadi semuanya serba keterbatasan. Saya juga menjadi orang yang sangat-sangat pemalu, minder. Karena pada kenyataannya kita hidup sangat susah. Wow. Kalau mau dibilang beratapkan jerami dan beralaskan tanah, lagu itu fakta itu. Wish. Dan juga pada saat itu di daerah A tempat kita mengungsi dan akhirnya kita diam dan tinggal, masih ada konotasi negatif tentang rasis. Jadi Ewana Tose, kalau orang bilang ya, tosina. Nato ane tosina sih. Orang Cina ini ada DP doi. Jadi selalu saya kenakan orang itu dibully, dipajak. Wai kadoimu. Dan saya waktu itu sangat lemah. Saya sangat lemah. Saya juga waktu itu dari kecil yang paling lemah di antara keluarga, sakit-sakitan. Dan kalau mama saya almarhum bilang mau jadi banci. Karena memang saya paling halus kalau bicara, terus selain sakit-sakitan bertindak terlalu lembut. Lalu semua berubah ketika saya dipaksa untuk menjadi kuat. Dari SD saya dibully, SMP, dan akhirnya saya memutus ikatan itu di SMA saat saya mengikuti tinju. Jadi sebenarnya saya masuk di bela diri ini menolak untuk lemah. SMA itu kalian? SMA kelas 1 itu saya baru mulai ikut tinju. Dan puji Tuhan saya menjadi petinju terbaik juga di tahun, kalau tidak salah tahun 2009. Iya, Pekan Raya Daerah pertama kali? Iya, bermula dari tinju? Dari tinju. Oke. Begitu selesai sekolah, singkat cerita saya sempat tes tentara Akmil sampai 2 kali dan gagal. Dan akhirnya saya kecewa, lanjut kuliah dan bertemu bersama teman-teman, salah satunya
yang pembicara saat ini, pembawa acara kita, Rizky. Ya. Host kita. Tadi belum perkenalan Iya, malahan. belum perkenalan, ya. Siap. Salam kenal ya. Jadi akhirnya kita ketemu di Jogja. Ada juga Doni. Sengaja mau sebut Doni biar dia tidak senyum-senyum ngece. Oke. Jadi akhirnya ketemu di Jogja. Terus kita waktu itu masih boleh dikata manusia bebas. Manusia bebas ya. Dan host kita saat itu juga masih mencari jati diri. Saya juga masih mencari jati diri. Jadi kita sempat satu kampus dulu untuk teman-teman yang tidak tahu. Kita sempat satu kampus di Duta Wacana Jogja ya kalian ya. Ya, dan juga satu komunitas Sintu Maroso Poso di Jogja. Nasib takdir entah akan jadi apa kita pada saat itu masing-masing masih abu-abu. Dan siapa yang mau tahu tiba-tiba saya jadi atlet, karena jurusan saya waktu kuliah memang berbanding terbalik, informatika, terus tiba-tiba jadi petarung. Wow. Tapi puji Tuhannya lulus. Puji Tuhan. Cuman karena mungkin Tuhan berkehendak lain untuk saya dan mengizinkan saya menjadi atlet pada akhirnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Wow. Jadi ya teman-teman bisa mendengar sendiri dari yang bisa dibilang keterbatasan, bahkan sempat lalu dalam tanda kutip ya dibilang banci karena halus ya di masa kecilnya. Tapi ya seperti teman-teman lihat saat ini bahwa Tukaka Alan ini bisa jadi atlet profesional di bidang MMA. Mungkin setahu saya ya, apakah ada yang sebelum-sebelumnya, mungkin pertama anak Poso di MMA One Pride, apakah kalian atau mungkin sudah ada sebelumnya? Ada senior kita namanya Bobby Mantako. Oke. Kak Bobby. Dia besar sasananya itu di Manado. Pada saat itu mungkin dia lupa membawa bendera Poso, dan pertama dia tanding dia hanya membawa bendera Manado. Oke. Tapi begitu saya masuk, saya hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman, khususnya masyarakat Poso, anak-anak muda Poso, bahwa kita harus bangga akan jati diri. Maaf. Jadi bangga akan jati diri. Karena jujur saya sempat ada keluarga bilang kayak gini, kalau kamu keluar merantau, jangan bilang dari Poso. Karena kita tahu daerah X ini ya. Iya, bilang saya dari Palu. Karena mungkin konotasi negatif, jadi itu stigma orang terhadap orang Poso itu kurang bagus. Cuma itu yang buat saya terdorong. Saya bilang, bagaimana caranya untuk mengubah stigma itu menjadi stigma yang positif? Iya. Ya, salah satunya harus berkarya. Dan ketika saya mendapat kesempatan untuk menjadi atlet profesional, saya selalu berpegang bahwa orang Poso itu kuat-kuat. Dan saya tidak mau orang Poso itu kuatnya hanya ditahu dari konflik X. Kerusuhan. Daerah kerusuhan. Iya. Waduh, ini terganggu. X kerusuhan. Jadi dengan beraninya saya untuk frontal itu sebenarnya untuk memicu anak-anak muda, siapapun di luar sana, kita yang jadi sebagai orang Poso, jangan pernah begitu ada orang tanya, dari mana? Ongkarin besi kok, dari mana kamu? Palu, Manado. Tidak. Bangga. Karena memang pada kenyataannya orang di sini punya banyak hal yang bisa dibanggakan. Entah itu dari pariwisata. Iya, betul. Dari budaya kita. Cuma sangat-sangat disayangkan ketika mungkin di kedepannya ada anak-anak Poso lainnya yang berprestasi dan dia tidak dengan busung dada dan bangga mengatakan, saya anak Poso. Iya. Makanya tadi saya melihat di TV nasional mungkin pertama kali di One Pride ini yang dengan lantangnya bahkan memakai ornamen-ornamen Poso, baju adat, topi Bada ya waktu itu. Nah, jadi dengan bangganya memperkenalkan Poso kepada kita semua. Tapi tidak mau masuk terlalu dalam ke sana. Yang saya mau tanya sama Kak Tukaka saat ini bahwa bagaimana ceritanya? Tukaka mungkin bisa diceritakan kepada kita semua. Kenapa bisa Tukaka sampai di One Pride? Mungkin dari tadi kan
sudah cerita sampai di Jogja kuliah. Nah, dan bisa sampai ke One Pride itu seperti apa? Karena untuk teman-teman tahu semua, tuh Kakak Alan ini dari kita masih zaman kuliah waktu itu ini sudah menjadi impiannya. Dan saya ya jujur saya sangat bangga ketika saya melihat sudah di layar televisi, wis ini pernah lalu dicerita sama saya ini. Waktu di tempat minum ya waktu itu. Di tempat minum dia sudah punya cita-cita itu. Suatu saat saya akan tanding di One Pride. Dan yang mau kita tanyakan, bagaimana prosesnya? Kalau teman-teman mungkin lihat di 3 pertandingan ke belakang, tuh Kakak Alan ini benar-benar dijuluki spesialis KO. Karena rata-rata memang benar-benar lawannya 3 pertandingan ke belakang itu tidak berkutik. Nah, tapi apa yang terjadi sebenarnya proses yang dari tuh Kakak sendiri? Mungkin banyak yang penasaran. Oke. Boleh, silakan tuh Kakak. Setelah kuliah, pada saat itu saya mau merantau ke daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kebetulan teman-teman yang kuliah di Jogja sering upload foto Bali. Aduh, saya dalam hati kecil waktu itu memang kantong kosong, dompet itu minus plus. Terus karena kasihan orang kampung tuh dengan keterbatasan, tidak pernah minta orang tua untuk bantu. Saya bilang sama Tuhan, mau suka juga ke Bali, tapi mungkin tidak. Katanya di Bali itu kehidupannya terlalu mahal. Tidak mungkin, ya sudah saya kerja saja. Tapi di balik itu saya iseng-iseng masukin CV untuk kerja sebagai personal trainer. Saya masukkan 2 di Jakarta sama di Bali. Puji Tuhannya diterima. Singkat cerita 2 tempat itu terima. Terus saya bilang, wih, Bali. Kalau Jakarta kan pasti pernah transit doang. Orang bilang biar cuma transit yang penting saya Jakarta. Tapi Bali sama sekali mau transit pernah. Jadi dalam hati, aduh, tama-tama waktu kuliah bawa foto-foto ini Pantai Kuta sana sini, bule-bule tuh. Tidak mungkin ya. Ternyata dengan modal doa semangat, saya putuskan, oke, ke Bali. Kebetulan waktu itu ada kakak angkat saya orang Makassar dari Jogja, dia duluan di Bali. Saya hubungi dia dan tinggal numpang di tempatnya dia dulu. Lanjut saya kerja, dan setelah saya kerja di situ, saya masih kepikiran tentang cita-cita saya menjadi seorang petarung. Dan kebetulan kakak saya yang di Papua, Letnan 2 tentara, dia bilang, Ang itu nama panggilan kesayangan dari keluarga. Kamu punya potensi di dunia tarung. Coba lihat di Bali situ, ada tidak camp yang bisa untuk kamu masuki dan prospek untuk bisa jadi atlet profesional. Akhirnya di salah-salah saya kerja sebagai personal trainer, saya cari. Akhirnya ketemu, namanya Bali MMA. Saya browsing. Dan kebetulan Bali MMA ini reputasinya sangat-sangat baik di Indonesia. Dia merupakan salah satu tempat bela diri terbaik se-Asia. Wow. Saya lupa dia urutan keberapa. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk ke sana. Saya datang ke Bali MMA. Pada saat itu membership Bali MMA untuk setahun, potongan diskon untuk lokal 10 juta. 10 juta. Saya otomatis doi dari mana orang bilang kan, uang dari mana? Iya. Karena kakak saya yang mandatkan cari, jadi saya bilang, aduh kok kasihan ya Fet ya Diko Yayang kita panggilnya 10 juta. Bayar. Wih. Yang penting kamu sungguh-sungguh. Wih. Jadi petarung. Ini tahun pertama ini? Tahun pertama, tahun 2019 akhir. 2019 akhir, sebelum Covid? Iya, 2019, pas mau masuk Covid. Iya. Akhirnya dari modal kakak saya itu, 10 juta itu, member selama setahun, saya daftar. Tapi saya ditentang, mama almarhum. Dia bilang, Lan, kamu sarjana. Mendingan kamu pulang. Nah, stigma kita di sini bukan stigma, tapi pandangan orang-orang tua kalau kita sarjana mendingan pulang jadi PNS. Jadi PNS, iya. Selain jadi PNS, urus kobong.
Itu saya paling begitu tanggapan orang tua, karena passion di mata bukan SDM kita yang tidak belum maju, tapi memang mungkin mereka belum terlalu memahami. Iya. Jadi saya bilang, tidak mah, saya mau ikuti passion saya di dunia tarung. Wah. Percaya saja. Iya. Tidak pulang Jona. Wih. Kasihan, itu teh ada DP doi. Wow. Mau hidup dari mana kan? Teh apa mah? Saya yang tanggung jawab. Selama saya tidak menyusahkan orang tua, mama dan keluarga, saya akan maju. Namanya ibu ya. Ibu itu kan pasti walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan keinginannya, karena anaknya yang Betul. ingin, Iya, dia iya. hanya bisa mengatakan iya. Dan saya tahu siang dan malam pasti dia berdoa. Wow. Selanjut tahun kedua itu kan membershipnya habis tuh. Challenge berikutnya nih. Berarti udah masuk nih, ceritanya udah masuk di Balai MMA. Iya. Masuk Balai MMA. Aduh, tidak ada titik terang. Latihan, terus arahnya mau kemana juga tidak tahu. Iya, iya. Belum ada event. Saya berdoa. Kalau mau dihitung, air mata yang saya keluarkan saat meminta sama Tuhan itu, yang orang tidak lihat. Orang mungkin lihat Iya, iya. gagahnya saja. Oh, Iya, iya. hasilnya tidak. Dalam proses itu, pergumulan saya menangis. Wis. Siang malam, setiap sebelum latihan, pulang latihan, saya bilang mau ke arah mana kehidupan saya. Belum jelas waktu itu Belum arahnya mau jelas, kemana belum ya. jelas. Akhirnya saya memberanikan diri, saya bilang, saya tidak mau merepotkan keluarga lagi, sudah cukup 10 juta pertama itu. Dan saya ada sampingan-sampingan kerjaan di sana. Saya bicara sama manajer, kebetulan ada teman tim profesional fight di Balai MMA, mereka bilang, kalau kamu mau jadi fighter, biasanya ada keringanan, Iya. ada kebijakan lainnya, khusus. Lanjut. Akhirnya saya memberanikan diri ketemu manajer, namanya Don Carlo, itu manajer di Balai MMA. Dia orang Amerika. Wow. Dia bilang, oke, kalau kamu yang mau jadi atlet, kita trial kamu sebulan. Ini jadwal latihan team fight karena beda dengan member biasa. Kalau kamu sanggup, kita evaluasi. Wis, 1 bulan waktu Ya, percobaan. langsung ACC Wow. percobaan. Jadi tahun kedua itu tidak bayar member, tapi bayar kerja keras. Luar biasa. Jadi Eh, puji Tuhan, begitu Puji Tuhan. Tuhan, Intinya Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Saya latihan di tahun kedua itu awal-awal. Mereka lihat progresnya bagus sekitar 3 bulan awal. Akhirnya saya dimasukkan ke acara tarung kayak friendship antara Balai memang Iya, saja, iya, karena iya. waktu itu COVID, jadi kita cuma bikin di lapangan belakang. Saya tidak menang waktu itu, cuman cukup baik karena memang baik. langkah awal. Itu perdana tarung di profesional itu. Belum, Oh, belum. belum. Itu pertama dipercayakan untuk tanding dari camp di Balai Dari camp, MMA. Oke. Lanjut tahun kedua, hampir habis tahun kedua itu, mereka usulkan saya untuk tanding di Canggu Fight Night. Nah, itu semi pro. Setelah amatir, di trial di amatir, dimasukkan ke semi pro. Wow. Jadi dari 1 bulan tadi, yang berarti 1 bulan itu memang latihan mati-matian Yap. untuk membuktikan. Nah, Kelayakan. Terus, ya, di ACC sudah tanda tangan kontrak. Terus pertandingan ini. Pertandingan amatir. Amatir ini. Amatir 3 bulan setelahnya. Oh, 3 bulan setelahnya amatir Nah, dulu. setelah itu, Oke. 6 bulan berikutnya dipercayakan untuk masuk Semi pro tadi. semi pro Wow. MMA. Oke. Semi pro MMA, saya menang. Pada Wow. saat saya menang itu, wah, saya bersyukur sekali. Dan akhirnya keraguan saya untuk menjadi atlet itu mulai terbayarkan. Dan doa saya terjawab karena waktu itu ragu, bimbang. Iya, iya, iya. Tapi dalam tiap hari saya doa, akhirnya Tuhan memberikan pertanda baik. Wow. Belum jadi pro, itu tahun kedua ya. Tahun kedua ini. Tahun kedua. Selang beberapa bulan setelah tanding itu, tiba-tiba dari Balai MMA mau mengutus, kita ada 4 orang untuk audisi One Pride. Jadi di Balai MMA itu belum pernah ada yang diutus langsung untuk audisi One Pride. Karena kebanyakan yang latihan di situ yang sudah jadi atlet pro dan terjun latihan di Balai MMA. Jadi kita adalah peluncur. Latihan di situ dilihat bagus, 4 orang ini yang sama-sama masih amatir Oh. diutus Balai MMA untuk ikut audisi. Wow. Nah, singkat cerita, kita berempat lulus.
Sekarang ada namanya Cornelius, dia sudah di Catch Warrior Amerika juga. Wih, luar biasa. Letting saya sama-sama kita audisi dari amatir. Ada juga Patirukan orang Manado, dia masih undisputed sekitar 7 kali pertandingan belum pernah kalah. Wow. Ada juga Sung Gokong nama panggungnya. Yeremi Madueli orang Manado, dia kalau tidak salah 51 atau 61 sekarang. Jadi puji Tuhan angkatan kita dan saya 41. Jadi kita yang berempat ini utusan Balai Mama ternyata berbuah hasil. Luar biasa. Nah, itu saya dapatkan kontrak One Pride setelah tahun kedua. Jadi Tahun ketiga? ya, tahun ketiga awal. Tahun ketiga tanding. Sekarang sudah tahun kedua semenjak saya berkarir. Jadi totalnya saya bertanding 5, 4 maksimal 1 belajar. Oke. Tapi sebelum saya menjadi atlet pro, saya sempat dilema. Waktu itu setelah saya pertandingan amatir semi pro, COVID, saya ditinggalkan ibu tercinta. Wow. Dan itu buat saya sangat-sangat terpukul. Saya juga waktu itu berniat untuk Menyerah? menyerah di perantauan dan menyesali karena tidak sempat untuk mengurus ibu. Dan ibu juga tidak pernah mengeluh atau menceritakan kalau dia itu sakit. Jadi setiap kali kita telepon selalu dia bilangnya, "Madago-dago." "Iyo, bye-bye mama." Wow. Satu hari itu kejadian pagi tanggal 30 April, Februari 30, sekitar tanggal 30 saya ditelepon, mama tidak mau makan. Hari itu juga kita cari tiket untuk balik di sini, berusaha untuk setidaknya ketemu mama. Dalam perjalanan ke sini ternyata mama meninggal. Wow. Jadi pagi dikabarkan tanggal 1 Maret subuh sekitar jam 4 jam 5 mama pergi. Saya posisinya masih di perjalanan. Dan itu membuat saya cukup terpukul. Tapi karena saya telah berjanji, walaupun pada kenyataannya saya mau berhenti, saya pikir untuk apa saya jadi petarung? Karena memang tujuan saya untuk jadi petarung untuk membuktikan kepada mama bahwa saya ini anak yang dianggap lemah, kayak saya cerita di awal. Iya. Penyakitan. Iya. Dan juga yang dibilang mau jadi banci, halus, tidak ada tanda-tanda barangkali mau jadi petarung atau kuat. Adalah anak yang paling kuat di antara semuanya. Jadi kita 5 bersaudara. Jadi saya hanya ingin membuktikan kepada mama. Karena mama sangat khawatir. Saat saya olahraga berat, mama bilang, "Kasihan nak, saking anak nanti mau sakit." Karena saya tipes lah, malaria lah, apa semua itu makananku. Cuman karena nasar saya sudah bilang sebelum mama meninggal itu, "Mak, saya mau kejar passion saya di dunia tarung, tolong doakan." Dan mama tinggalkan karena saya sudah bilang itu, jadi saya tetap kejar. Dan akhirnya kesampaian. Di pertandingan pertama saya menang. Setelah pertandingan pertama, di pertandingan kedua saya kasih jujur sebenarnya kehilangan motivasi. Wow. Karena pertandingan pertama itu api. Saya bilang api karena apa? Saya bilang, "Mak, peoleka, lihat saya bisa." Ini di saat mama sudah pergi atau Sudah pergi. Oke. Jadi saya membangkitkan semangat saya. Iya. Di kuburan saya bilang, Iya. karena saya sudah janji saya pasti jadi Wow. atlet pro, apapun yang terjadi saya jadi atlet pro. Akhirnya saya kejar, saya dapat, dan saya berhasil menang di pertama debut saya waktu itu. Itu untuk mama. Saya menang, saya senang, tapi di sisi yang lain saya itu kehilangan arah. Saya bilang, untuk apa lagi? Oke, tepuk tangan, oke. Mungkin orang bilang, wah, prestasi yang cukup membanggakan. Bagi saya, tidak. Mamaku tidak lihat. Saya cuma suka mamaku lihat saya kuat. Wow. Kehilangan tujuan saat itu. Kehilangan tujuan. Kali kedua saya tanding, saya kehilangan arah, motivasi dan lain sebagainya. Akhirnya saya tanding tidak maksimal. Dan itu dibilang kekalahan, tapi bagi saya itu pembelajaran.
Seketika saya kalah, saya langsung berkata pada diri, oke, itu menjadi titik terendah. Saya menyerah. Ini bukan jalan saya. Wow. Mendingan saya pulang urus kebun. Masih ada papa yang harus dijaga. Papa juga sudah tua. Saya mau pulang. Ini bukan jalan saya. Capek, sakit. Tidak ada enaknya. Tiap hari bergumul dengan keterbatasan dan tekanan dari tanggung jawab kepada orang tua, papa. Iya, iya. Tapi puji Tuhan, sebelum saya balik saya berdoa sama Tuhan. Itu memang benar-benar saya sudah mau balik. Sebenarnya Tuhan, kalau memang saya harus balik, saya balik. Tapi kalau memang saya harus melanjutkan hal ini, tolong berikan saya pertanda. Wow. 3 bulan saya tidak latihan, sekitar 2-3 bulan saya tidak latihan. Saya tidak pernah ke camp, saya cuma hidup di jalanan, kerja, cari sampingan dan lain sebagainya. Di Bali lontang-lantung tidak jelas. Wow. Tiba-tiba saya ketemu teman, dia orang Yunani namanya Dim, dia pemilik resto Santorini di Canggu. Dia bilang, bro, kamu punya potensi, balik. Wow. Kamu harus kembali, jangan berkecil hati. Saya bilang, iya bro, tidak apa. Dan tiba-tiba ternyata keluarga saya juga merasakan bahwa saya mengalami penurunan semangat. Kakak saya, adik saya telepon, dia bilang, Ko, jangan anggap kekalahan ini sebagai aib, tapi anggap kekalahan ini sebagai motivasi buat Koko untuk lebih maju. Karena orang Poso itu bangga. Wow. Saya yang dari kehilangan motivasi ketika mereka bilang orang Poso bangga. Oke, orang Poso bangga. Awalnya saya berjuang untuk membuktikan sama mama saja. Akhirnya meluas. Wow. Saya lihat, oh iya, Poso, torang bangga. Dia bilang, sebagai keluarga torang so bangga. Wih. Jangan berkecil hati. Saya langsung bilang, oh iya, ada keluarga, ada kakakku, ada papaku, ada tanahku. Jadi Tuhan akhirnya memberi pertanda-pertanda yang buat saya itu untuk bersemangat. Dari hal itu saya langsung menyadari bahwa ini bukan masalah saya tarung untuk mama, untuk pembuktian sama mama. Tapi untuk apa saya berjuang? Terbuka mata hati saya masih memiliki keluarga kandung dan juga orang-orang daerah yang bangga dengan perjuangan saya. Iya. Dan itu jujur dari hati paling dalam. Yang membuat saya terlihat seperti sekarang ini adalah kalian. Wow. Itu saya tahu itu adalah jalan yang ditunjukkan Tuhan bahwa saya berjuang untuk daerah. Dengan berbesar hati di pertandingan ketiga saya comeback. Saya comeback dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya menang 30 detik. Wow. Setelah itu pertandingan berikutnya lagi, kedua setelah saya kekalahan, menang 20 detik. Wih. Dan yang terakhir yang kemarin, yang saya menggunakan Siga Bada, baju Bada, saya menang 4 menit 30 detik dengan KO di ronde 1 semuanya. Wow. Saya bercerita bukan tentang gagah dan kuat saya, tidak. Tapi alasan saya berjuang. Ketika Tuhan buka mata hati saya berjuang untuk keluarga. Saya berjuang untuk daerah saya. Yang kenapa kalian bisa lihat saya angkat Siga. Iya. Saya bawa musik daerah. Itu karena Tuhan kasih tahu. Tunjukkan bahwa melalui saya, melalui Tuhan yang ada dalam diri saya, terciptalah yang namanya mujizat ini. Wow. Kemenangan yang ada. Dahsyat. Jadi tujuan saya untuk bertanding itu untuk daerah, untuk memuliakan Tuhan. Wow. Dari saya, ketika mereka melihat saya, mereka melihat harapan bahwa kita, anak-anak daerah, harus bangga dengan jati diri. Gitu. Amin. Iya. Wow, luar biasa ya, sahabat generasi.
kalau kita lihat di balik kesuksesan yang kita nonton mungkin di TikTok atau di Instagram atau di YouTube, ketika Tukaka Alan membanggakan torang semua di Kabupaten Poso ini, karena memang tak pernah luput dari itu. Justru saya melihat ketika setiap kali Tukaka habis mengalami kemenangan, pasti yang pertama Tukaka sebutkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu selalu, dan itu yang membuat kami melihat bahwa wow, nama Tuhan dipermuliakan melalui kemenangan di atas ring. Dan juga setelah itu dengan atribut-atribut tadi itu, Siga, Bada, dan memperkenalkan daerah di mana tadi sahabat generasi sudah melihat Tukaka menyatakan bahwa dia mau Kabupaten Poso ini juga terlihat bukan hanya sekedar daerah konflik, tapi ada prestasi-prestasi yang ada di dalam, dan juga kita sebenarnya sudah baik-baik saja, kita sudah rukun dan damai di sini ya. Baik-baik saja. Ya, cuma memang kalau ke Jawa ya teman-temannya selalu seperti itu. Ketika dia dari mana asalnya, dari Poso, yang konflik lalu begitu. Padahal sekarang orang sudah sangat damai di sini. Dan puji Tuhan kalau sahabat generasi tadi lihat perjuangan Tukaka sampai ada di titik ini, sempat ada di titik terendah, dan berkali-kali. Dan Tukaka justru di titik terendah itu berubah motivasinya. Dari yang awalnya mungkin motivasinya untuk menyenangkan hati mama, dan ketika mama sudah telah dipanggil Tuhan berpulang dan hancur setiap tujuannya yang ada, sampai benar-benar Tuhan menyatakan bahwa kamu saya utus ke sana untuk mempermuliakan namaku. Benar, dan menjadi harapan untuk anak-anak muda di Kabupaten Poso, bahwa kalau Tukaka Alan bisa ada di ajang nasional di kelas profesional, berarti sahabat generasi juga yang ada di rumah juga punya harapan yang sama. Itu pasti. Ya. Wow. Pesan saya cuma satu. Kemenangan itu, kesuksesan itu, apapun yang ingin kita raih, hanyalah bagian kecil dari kuasa Tuhan. Ketika kalian berjuang untuk kemuliaan Tuhan, itu akan dengan mudah kalian capai. Wow. Walaupun mungkin prosesnya secara badan ini, macam tadi Tukaka bilang rasa-rasa mau menyerah. Sudah menyerah. Sudah menyerah kan. Prosesnya itu tidak mudah. Tapi dengan motivasi yang benar itu memampukan kita ya Tukaka ya. Iya, benar. Wow. Saya juga sempat ketemu ada sahabat di Padeglang, Banten. Mereka kemarin kebetulan baru mengadakan event pertama Berani Boxing. Dan saya diundang sebagai pelatih dari salah satu talent, dan juga boleh dikata penyukses acara. Dia bertanya kepada saya, kenapa saya setiap berjuang saya selalu mendapat titik terendah? Saya tanya, kamu berjuang untuk apa? Mengerti dulu. Iya. Setiap kita kalau mau berjuang, oke lah. Saya tanya, mungkin kamu berjuang untuk mama, mungkin kamu berjuang untuk papa, mungkin kamu berjuang untuk pasangan, atau dirimu sendiri supaya kelihatan hebat. Bisa. Tapi kalau kamu berjuang untuk hal-hal tersebut, ada kalanya kamu bakalan kecewa. Betul. Wow. Seandainya mungkin untuk ibu, ketika ibu dipanggil seperti saya, kejatuhan, buat apa lagi saya berjuang? Mama tidak ada. Dan akhirnya kalian kehilangan arah. Ayah, seperti saya, ditinggalkan. Kalau saya hanya berjuang untuk ayah, ketika ditinggalkan ya sudah, saya tenggelam lagi. Kalau untuk keluarga, bisa saja Tuhan panggil ataupun kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dari awal, kebanyakan orang sukses, mereka bilang di awalnya, lihat ke atas. Wow. Untuk kemuliaan Tuhan, bahwa kita berjuang dengan kekuatan Tuhan, dengan pengharapan yang teguh. Wow. Itu tidak ada yang bisa goyang, karena Tuhan tidak pernah hilang. Tuhan abadi. Wow. Kalian berjuang untuk Tuhan, arah hidup kalian jelas. Jadi tidak peduli dengan tanggapan orang, kalian berjuang. Tuhan, hati saya bersih, saya berjuang untuk kemuliaan namamu. Apapun hasilnya dari ini, saya akan berusaha keras. Tapi ya ingat, ketika kalian mengandalkan Tuhan, itu tidak serta-merta kalian hanya berdoa dan melakukan. Tidak.
selalu dibarengi dengan usaha. Iya, ora et labora. Iya. Dan satu hal yang saya bilang, kalau memang kamu betul-betul niat, mungkin saat ini kamu mengalami kekalahan dan lain sebagainya, karena kamu kurang banyak berdoa dan kurang berusaha. Wow. Kalau kamu mau merasakan yang namanya mujizat, Iya. ini pendapat saya. Kerja keras, doa, minta sama Tuhan. Saya ingin berhasil, tapi Tuhan kadang lihat, nak, ini bukan jalan kamu. Iya, iya. Ini bukan jalan kamu. Tapi kamu terus berdoa, Tuhan tolong saya, ini jalan saya. Contoh mau jadi petarung seperti saya, Iya, itu iya. yang terjadi juga. Iya, iya. Saya ingin jadi petarung, saya ingin jadi atlet pro. Tapi Tuhan bilang, bukan di situ jalanmu, kamu sarjana. Jadi PNS. Iya, Aduh, iya. tapi Tuhan lihat lagi. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, lihat usaha saya latihan siang dan malam, Iya. berdoa, menangis, latihan, kerja keras. Wow. Dan pada akhirnya Tuhan akan tergerak oleh belas kasih dan dia bilang, kasihan anak saya ini. Ya sudah, ACC. Uish. Jadi, Ah. jadi Tuhan itu baik. Kadang walaupun mungkin Amin, amin. jalan yang kita lewati itu bukan jalan terbaik, tapi karena dilihat doa, usaha, dan dia tergerak oleh belas kasih, itu yang dibilang mujizat. Wow. Itu yang terjadi kepada saya. Iya. Dari bukan siapa-siapa, dari orang yang lemah, yang tidak diingat-ingat. Bahkan keluarga sekitar bilang, aduh, kalau mau ingat dulu nggak Alan? Macam teh mungkin. Iya, iya. Ya, selalu andalkan Tuhan. Kalau kalian mau berjuang bersama Tuhan. Kalau kalian berjuang bersama Tuhan, tidak ada yang bisa menghentikan langkah, dan itu pasti akan terjadi. Amin. Wow, luar biasa ya teman-teman. Jadi di balik keterpurukan tuh kakak tadi ya, ternyata lewat proses yang Tuhan izinkan, tuh kakak bahkan bisa menjadi berkat untuk siapa tadi temannya yang sedang dalam pergumulan itu? Yesa. Ya, Yesa. untuk Yesa yang sedang dalam keterpurukan, agar motivasinya benar. Benar. Karena di saat motivasi benar, pasti selalu akan ada jalan yang Tuhan berikan. Yep. Ya kan? Ketemu dengan jalan-jalan, karena seperti tuh kakak bilang, Tuhan itu abadi. Kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan kalau memang tujuannya kita benar. Ya. Dan Tuhan menyertai. Pas. Dia Allah Immanuel Amin. yang menyertai kita semua. Wow, luar biasa. Tuh kakak. Mungkin pertanyaan selanjutnya sebelum kita akhiri ya. Oke. Ya. Mungkin banyak yang bertanya, sahabat generasi bertanya, tuh kakak, bagaimana ketika naik di ring, apalagi tadi di fase habis titik terendah, dan tadi teman yang dari Yunani tadi itu kasih semangat, dan masuk ke pertandingan ketiga ya kalau tidak salah. Pertandingan ketiga, rasa gugup atau rasa campur aduk sampai terakhir tuh kakak bisa melihat mujizat. Pertandingan 30 detik itu. Nah, apa perasaan tuh kakak saat itu? Karena kan ini sebelumnya double ini. Mama habis Tuhan panggil, ada titik terendah. Kemudian lagi bertanding kurang maksimal dan kalah, ya titik terendah lagi. Dan pada akhirnya memasuki Comeback. ya, memasuki pertandingan ketiga itu, ketika tuh kakak mungkin naik ke atas ring. Yep. Seperti apa perasaan di situ? Nah, ini mungkin teman-teman sahabat generasi ini penasaran ini. Titik baliknya itu tuh kakak. Oke, titik balik di pertandingan Iya. ketiga itu. Yang saya rasakan damai sejahtera. Iya, semua petarung siapapun itu sama seperti kita mau main bola, ataupun mungkin teman-teman paskibraka yang mau show lah, teman-teman perform itu, pasti di belakang itu nervous, takut ada kesalahan. Iya. Sama, petarung sama juga. Tapi ketika saya memandang ke atas, dan setiap kalau teman-teman lihat saya masuk ke ring, saya berdoa, saya undang penyertaan Tuhan. Wow, Itu yang terjadi adalah ketenangan. ketenangan. Karena apa? Saya masuk di situ, saya berjuang bersama Tuhan. Saya, julukan saya The Chosen One. Ya, ini pasti sahabat generasi penasaran nih, apa itu artinya? Apa The Chosen Ya. One? The Chosen One itu sebenarnya identik dengan Tuhan Yesus ya. Yang terpilih. Yang terpilih. Saya adalah salah satu yang terpilih, The Chosen One. Saya terpilih. Ya. Dan ada beberapa yang tidak memakai inisial terpilih, seperti Rizky ataupun teman-teman yang lain. Mungkin seperti fighter-fighter yang terkenal, John Jones yang UFC, Iya, mereka iya. bilang Yesus dan lain sebagainya. Mereka terpilih untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang terpilih.
Saya memakai inisial itu untuk membuktikan bahwa saya dipilih Tuhan untuk berada di sini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Wow. Dan kalau saya terpilih, dia akan memilih generasi-generasi yang lainnya untuk berada menjadi the chosen berikutnya. Wush. Jadi saya sebagai the chosen one, saya bangga dengan diri saya bilang, saya terpilih oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Wow. Itu intinya. Saya terpilih berada di Oktagon, menjadi atlet profesional, menjadi anak putra daerah Poso untuk tampil di One Pride, Yes. di tarung bergengsi Indonesia. Sebagai, kalau boleh dikata, Laskar Kristus lah. Wow. Laskar Pejuang Kristus. Iya. Yang berjuang untuk menyatakan kemuliaan, bahwa di dalam Dia saya berperang. Saya menyatakan kemuliaan dan mengatakan kepada semua orang, ini semua berkat Tuhan Yesus. Dan Dia siap untuk memilih kalian. Kalau saya terpilih, Rizky terpilih, dan teman-teman sobat-sobat lainnya terpilih, akan ada generasi lainnya yang akan terpilih juga. Amin. Bukan kita yang memilih, Ya, Tuhan yang memilih. Tuhan yang memilih. Wow. Terserah latar belakangmu mau apa, tapi kalau ketika kalian terpanggil dan saya terpanggil, mujizat dan hal-hal luar biasa akan terjadi. Akan menyertai. Mengikuti. Kalau di Alkitab dibilangnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yes. Kebenaran yang saya tangkap satu, Ya. kita harus meneladani sosok Kristus. Meneladani. Sosok Ya. Kristus. Dan menyatakan ke seluruh bumi Iya. bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Amin. Ya. Makanya lewat lewat karya atau yang sudah dicapai oleh Tukaka Alan, Ya. selalu saya melihat setiap kali selesai pertandingan pasti arahnya langsung ke atas. Peace. Iya. Ini kalau perhatikan 2 jari 2 jari. cium sayang untuk yang di atas. Oh, cium saya. Itu artinya ya. Ya. Kalau kalian lihat ada 2 jari yang karena saya terima kasih. Wow. Atas penyertaannya. Iya, selalu. Wow. Selalu. Wih, luar biasa, sahabat generasi. Kita bisa melihat ya, di balik kesuksesan Tukaka Alan, ternyata penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat menyertainya sampai saat ini. Dan tentu saja kita terus doakan Tukaka Alan sehingga benar-benar dapat dipakai Tuhan, bahkan naik kelas lagi terus menerus sampai UFC ya kalau bisa ya. Let's see. Sampai di mana nanti Tuhan mau bawa Tukaka Alan untuk mempermuliakan namanya. Karena ya macam tadi Tukaka bilang Laskar Kristus ya. Ya, pejuang Kristus. Iya, pejuang Kristus. Sekarang mulai muncul di permukaan. Yep. Macam Randy Pangalila kemarin juga kan dia menyatakan kebesaran Tuhan atas kehidupannya dan benar-benar mujizat. Kalau kita mau lihat ya, semua penyertaan Tuhan dibuktikan. Yang tidak mungkin dan akhirnya mungkin. Dari ya saya selalu bilang ibarat Daud melawan Goliat. Yes. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Yes. Oke. Ya, saya rasa teman-teman generasi muda semua ya, semua pasti bisa melihat bagaimana Tukaka Alan berjuang dan berdoa itu tolong digarisbawahi itu. Kerja keras dan doa itu yang menghasilkan kesuksesan. Dan di dalam penyertaan Tuhan ada ketenangan yang Tuhan berikan. Ketika masuk ring, awal mungkin pasti gugup ya sebagai daging ini ya. Yep. Tapi ketika kita betul-betul berserah kepada Tuhan, akan ada ketenangan. Wow. Damai sejahtera. Masuk. Wow, dahsyat. Oke, sahabat generasi, mungkin terakhir Tukaka, mungkin pesan dan kesan atau mungkin motivasi apa untuk generasi saat ini yang mungkin sama. Saya juga pengen jadi petarung sama kayak Tukaka Alan atau mungkin di bidang yang lain. Yeah. Mungkin apa kata-kata terakhir untuk mereka untuk dapat semangat? Untuk kalian, bermimpilah yang besar. Sebagai generasi muda, kalau bukan kita yang jadi pilar, siapa lagi? Kalau saya bisa menjadi peluncur, kalian juga bisa. Wow. Tidak peduli di bidang apa. Mau bela diri, mau seni, mau budaya, mau karya,
silakan. Tapi satu, selalu bangga dengan identitas kalian. Jangan mau menjadi orang-orang yang malu siapa diri mereka. Kalau memang kalian anak Poso, putra Poso, ayo. Saya besar kecil di Poso sebelum kerusuhan. Saya tahu bagaimana Poso pada saat itu. Mimpi saya adalah satu, Poso kembali seperti dulu. Wow, amin. Dulu Poso itu banyak dikunjungi orang-orang asing. Salopa, Siuri, Iya. patung megalitik kita di Bada. Banyak objek-objek yang bagus. Dan mimpi saya adalah itu. Kalau saya berani mengungkapkan itu dan orang mulai melirik, kalian juga harus seperti itu. Wow, amin. Di sela-sela karya kalian, seperti mungkin Edgar Kalengke juga dia suka berkarya di sana. Icong Pamona yang mulai berkarya di musik dan lain sebagainya. Dan beberapa teman-teman lain yang saya tidak bisa sebutkan yang lagi berjuang dan bangga dengan identitas anak daerah Pamona, Poso, Bada, mau dari mana. Itu adalah luar biasa. Yes. Jangan pernah malu, karena kalau bukan kita, Siapa mau lagi? siapa? Iya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Oke, tuh kakak. Wow, terima Oke. kasih untuk waktunya. Ya. Semoga sahabat generasi semua di sana dapat terinspirasi dan lebih semangat lagi. Mungkin ada yang menonton yang sudah mulai patah-patah semangat atau kehilangan tujuan melalui podcast ini. Kami berharap sahabat generasi dimanapun kalian berada semua dapat semangat yang baru. Oke, sahabat generasi, kalian luar biasa. Oke, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang tak kalah dapat menginspirasi torang semua. Oke, tuh kakak. Tuhan Torang Yesus sama memberkati. bos saya. Tuhan Yesus memberkati. Siap. Thank you. Thank you. Thank you. Siap, thank you tim semua. Thank you brother. Sampai ketemu di podcast berikutnya.